Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Danu Permadi dengan NIM 21114109 kelas 21 IF 04. Di sini saya akan menjelaskan tugas individual dari Bapak Yudi Sutanto MKom dengan materi yang berjudul Evolusi Komputer dari Generasi Pertama sampai Saat Ini. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Evolusi komputer dan generasi pertama sampai saat ini. Pengertian komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Komputer seringkali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik digunakan untuk meringankan pekerjaan sebagai hiburan maupun untuk bekerja. Komputer telah merambah ke berbagai sektor dalam kehidupan kita. Tidak saja digunakan oleh orang kantoran, akademisi, mahasiswa, anak-anak pun sudah terbiasa dengan alat elektronik ini. Karena perkembangan teknologi yang semakin maju, maka dapat mengoperasikan sebuah komputer merupakan salah satu tuntutan yang wajib untuk kita agar nantinya kita tidak gaptek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi komputer yang pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Dimulai pada masa Perang Dunia II. Ketika Perang Dunia II berlangsung, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer guna mengeksploitasi potensi komputer. Pada 1941, seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk mendesain sebuah pesawat terbang dan peluru kendali. 2 tahun setelahnya, pada 1943, Inggris berhasil menyelesaikan pembuatan komputer pemecah kode rahasia yang bernama komputer Colossus. Komputer Colossus berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang kala itu digunakan oleh Nazi Jerman. Sayangnya, keberadaan komputer Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan komputer, karena Colossus bukan komputer serbaguna, melainkan hanya didesain untuk memecahkan sebuah kode rahasia. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Komputer pertama kali mulai muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat sedang dipakai. Hal ini disebabkan oleh tabung vakum yang membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama atau disebut juga komputer pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. ENIAC diciptakan oleh 2 orang ahli teknologi komputer yaitu J. Presper Eckert dan Johnny Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka menciptakan ENIAC menggunakan sebanyak 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan beratnya mencapai sekitar 30 ton. Sebenarnya, rencana pembuatan komputer generasi pertama sudah dirancang sejak 1942. Akan tetapi pengerjaan komputer generasi pertama baru dimulai pada 1943 dan selesai pada 1946. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama adalah memiliki perangkat keras yang berukuran besar, desain interior sistem operasi dibuat secara spesifik, program hanya bisa dibuat memakai bahasa mesin, membutuhkan daya listrik yang besar, kapasitas penyimpanan kecil, dan menggunakan tabung vakum. Berikut bentuk komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1959. Berikut diantaranya yaitu seperti ini. Komputer ENIAC yang disimpan di University of Pennsylvania. Dan komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum.
Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua pada tahun 1959-1965. Pada generasi kedua, komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman yang digunakan diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Superkomputer kemudian juga diciptakan oleh IBM dengan nama Prairie Ran dan Stretch. International Business Machine Corporation (IBM) adalah perusahaan Amerika Serikat memproduksi dan menjual perangkat keras dan lunak untuk komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah komputer dasar menggunakan transistor, daya dan ukuran yang digunakan lebih kecil, mampu memproses secara real time dan real sharing, kinerja lebih cepat. Setelah banyak industri yang berperan dalam mengembangkan komputer generasi kedua, ada beberapa komputer yang cukup populer, diantaranya yaitu PDP, merupakan komputer yang dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation. PDP-1 muncul pada tahun 1959. PDP-5 didemonstrasikan pada tahun 1963, PDP-8 menyusul pada tahun 1964, dan PDP-10 diproduksi mulai tahun 1966. Arsitektur PDP-10 hampir sama dengan arsitektur PDP-6. Di antara semua PDP-8 ada mini komputer PDP terpopuler yang mampu meramaikan pasar komputer pada saat itu. Yang kedua ada IBM 1401. IBM 1401 mulai diperkenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1965. Tak hanya IBM 1401, namun komputer generasi kedua jenis IBM memiliki beberapa versi lainnya, meliputi IBM 700, IBM 770, IBM 780, IBM 1400, dan IBM 1600. Namun di antara itu semua, IBM 1401 adalah tipe komputer yang paling umum digunakan untuk kepentingan perusahaan industri. Yang ketiga ada UNIVAC 3. Sebenarnya komputer generasi kedua jenis ini adalah perangkat digital hasil update dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Selain menggunakan transistor seperti komputer second generation pada umumnya, UNIVAC 3 juga dirancang untuk melakukan berbagai format data. Akan tetapi semua perubahan itu berpengaruh terhadap set instruksi serta ukuran kata, sehingga perlu untuk menulis ulang di semua program. Dengan adanya kendala tersebut, alih-alih memperoleh UNIVAC yang lebih canggih seperti yang sudah diekspektasikan, justru malah banyak pelanggan yang berganti komputer ke jenis lain. Berikut bentuk komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Seperti inilah bentuknya, yaitu komputer generasi kedua jenis PDP. Ukurannya masih besar. Dan komputer generasi kedua jenis IBM. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1960 sampai 1970. Sejarah komputer generasi ketiga. Perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi tub vakum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas yang berpotensi bisa merusak bagian-bagian dalam komputer. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa. Untuk menghilangkan masalah, seorang insinyur di Texas Instruments bernama Jack Gilby mengembangkan sirkuit terintegrasi IC (Integrated Circuit) di tahun 1958. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil.
terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat didapatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga yang lain adalah penggunaan sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya operating system, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan mesin dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Komponen-komponen komputer generasi ketiga. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komputer generasi ketiga menggunakan IC Integrated Circuit sebagai komponen dalam sirkuitnya, menggantikan penggunaan transistor tunggal yang selain memakan tempat juga menghasilkan panas yang berpotensi merusak komponen inti komputer. Selain IC, terdapat beberapa komponen lain yang mencirikan komputer generasi ketiga. Untuk lebih jelasnya, berikut ini komponen-komponen yang mencirikan komputer generasi ketiga. Penggunaan integrated circuit, piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Menggunakan magnetic disk penyimpanan magnetik berkapasitas besar, jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya. Penyimpanan luar tambahan yang bersifat random access, menggunakan terminal display visual monitor dan mengeluarkan suara. Selain komponen hardware seperti yang telah disebutkan di atas, beberapa hal di bagian software dan kinerja komputer generasi ketiga juga berkembang sangat pesat. Berikut ciri komputer generasi ketiga lainnya, yaitu program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer, mulai digunakan integrasi hardware dan software, mulai dilakukan melalui sistem operasi, multiprocessing, dan multiprogramming. Dengan adanya sistem operasi, mesin dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Kinerja komputer jauh lebih cepat, hingga 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi awal. Kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter, lebih banyak dari komputer generasi sebelumnya yang hanya dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Lebih murah dan hemat listrik. Dan yang terakhir, telah mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain atau jaringan komputer. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. IBM S360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan rentang harga. Apple II merupakan perbaikan dari Apple I yang dibuat dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pendiri Apple Inc. Apple II diperkenalkan kepada publik pada bulan April 1977 di West Coast Computer Fair. Apple II menyimpan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar. Selain desain casing dan keyboard dibuat sebaik mungkin sehingga pengguna siap untuk langsung digunakan oleh penggunanya. Dan ketiga, PDC 808. Komputer yang diperkenalkan pada tahun 1968 ini merupakan komputer pertama yang digunakan untuk otomatisasi. PDC 808 memiliki 4 KB memori dan 8 bit core memori. UNIVAC 1800 dan UNIVAC 9000, PDP 8 dan PDP 11, Borog 5700 dan Borog 6700 dan Borog 6700, Honeywell 200, NCR seri Kentari, JE600 dan JE235, CDC 3000 dan CDC 6000 dan CDC 7000, RCA Spectra 70, NEC PC. Bentuk komputer generasi ketiga dari tahun 1960-an sampai 1970.
Seperti inilah bentuknya, yaitu komputer lebih ke arah desain yang lebih sederhana tetapi dengan komponen yang lebih lengkap. Didesain lebih kecil agar memudahkan para penggunanya. Seperti inilah tampilan OS generasi ketiga komputer. Berikutnya yaitu komputer generasi keempat pada tahun 1970. Sejarah komputer generasi keempat. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Dikutip dari Britannica pada pertengahan 1960 hingga awal 1970-an, Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip (LSI). Penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Pada 1971, Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004 menurut buku dasar sistem komputer yang ditulis Gede Partasindhu. Contoh komputer pada generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Selain itu muncul juga TRS model 80 dengan prosesor jenis Motorola 6800 dan Zilog Z80 menggunakan RAM 64 KB. Komputer Apple II yang menggunakan prosesor jenis 6650R dan RAM 64 KB juga merupakan salah satu komputer PC yang sangat populer di era itu. Sistem operasi yang digunakan pada saat itu adalah CP/M 8-bit. Komputer ini sangat populer pada awal 1980-an. Tak mau kalah, IBM mulai mengeluarkan PC pada 1981. PC ini menggunakan sistem operasi MS-DOS 16-bit. Melihat harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, maka dalam waktu singkat komputer tersebut menjadi sangat populer. Pada 1997, Intel memperkenalkan mikroprosesor Pentium II yang merupakan kelanjutan dari Pentium seri sebelumnya. Pentium tersebut diantaranya adalah Intel Pentium 233, Intel Pentium 266, dan Intel Pentium 300. Pada 1998, AMD ke-6 3D muncul sebagai pesaing Pentium buatan Intel. AMD ke-6 3D memiliki kecepatan 300 MHz dan 350 MHz. Ciri dari komputer generasi keempat. Bisa dikatakan dalam sejarah komputer generasi keempat ini masih memiliki ciri-ciri yang mana dapat dipelajari seperti pada informasi berikut ini. Memiliki komponen IC yang terlihat lebih kompleks dan memiliki integritas lebih baik. Penggunaan LSI ataupun dikenal sebagai Large Scale Integration menjadi versi pemadatan ribuan IC menjadi satu chip saja. Sudah mulai dikembangkan dengan sistem Very Large Scale Integrated ataupun FLSI yang mana bisa menampung sampai ratusan ribu IC. Penggunaan versi mikroprosesor dan juga semikonduktor yang mana memberi bentuk chip untuk perangkat memori komputer. Banyak pertanyaan mengenai seperti apa potensi dari generasi keempat untuk bisa memberi gambaran kemunculan versi terbaru. Bisa dikatakan pada sejarah komputer generasi keempat ini adalah peluang untuk dapat mengembangkan versi terbaru dengan pengembangan chip lebih canggih. Selain itu, dari teknologi integrated circuit ataupun IC ini juga menjadi cikal bakal dari perangkat listrik lainnya, sehingga bisa dikatakan menjadi titik awal untuk mendapatkan perhitungan dari informasi perkembangan komputer dan perangkat lainnya. Bentuk komputer generasi keempat pada tahun 1970-an. Seperti inilah bentuknya, yaitu lebih
sederhana lagi bentuknya dan lebih ringan, serta fitur-fiturnya juga lebih disesuaikan. Komputer generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan pengembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangan terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ulsi, dan kecerdasan buatan, atau kamu lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Namun apakah kamu tahu fungsi dari tiga teknologi tersebut dalam pengembangan komputer di era saat ini? Mari kita mulai dari teknologi superkonduktor. Fungsi teknologi yang satu ini adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah kamu dalam menyampaikan pesan meskipun dalam jarak jauh sekalipun. Selanjutnya adalah ULSI, merupakan tingkatan dari Ultra Large Scale Integration. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. ULSI merupakan hasil pengembangan dari FLSI yang memiliki banyak keunggulan, misalnya saja dari segi harga cukup murah, bentuknya yang lebih kecil, mikro, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Teknologi terakhir adalah Artificial Intelligence AI, merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kamu dalam mengoperasikan komputer. Contohnya saja, saat kamu unlocking smartphone, kamu menggunakan face detector mencari informasi di search engine sesuai dengan kata kunci tertentu hingga pembayaran secara cashless. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Mengetahui ciri-ciri komputer jenis kelima sebenarnya sangat mudah untuk dikenali jika dibandingkan dengan generasi komputer sebelumnya. Generasi kelima mempunyai bentuk dan performa yang jauh lebih baik. Bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas. Salah satu kelebihan dari komputer integritas kelima adalah bentuknya yang jauh lebih minimalis dan mendukung orang-orang yang bekerja bisa menyelesaikan pekerjaan di mana saja dan kapan saja. Bahkan ada beberapa perangkat komputer yang ukurannya seperti buku catatan karena saking minimalisnya. Tersedianya banyak fitur untuk pengguna komputer. Ketersediaan banyak fitur pada komputer di generasi modern saat ini tentunya membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan perangkat komputer. Misalnya saja seperti fitur melakukan editing foto dan video hingga menjalin komunikasi melalui audio. Penerapan teknologi chip. Salah satu hal yang menjadikan bentuk komputer saat ini menjadi lebih minimalis adalah karena menerapkan teknologi chip. Bentuk dari sebuah chip memang begitu kecil, akan tetapi performanya dalam mendukung efektivitas daya kerja sebuah komputer jauh lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul seperti yang sudah dibahas dari awal. Tampilan komputer pada generasi kelima memang jauh lebih unggul karena mampu menampilkan visual yang lebih begitu tajam. Hal ini dikarenakan dari segi layarnya pun komputer generasi kelima menerapkan HD High Definition. Tidak hanya itu, perangkat komputer masa kini pun juga mendukung proses pembuatan visualisasi ataupun audio dalam bentuk 3D, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik. Banyak orang ketika menikmati hasil karya dan diproses oleh perangkat canggih dari komputer generasi saat ini. Contoh komputer generasi kelima:
MacBook menjadi basutan laptop termutakhir yang diciptakan oleh penerus perusahaan Apple. MacBook mempunyai ciri khas desain elegan dan dimensi super tipis, sehingga bobotnya pun juga lebih ringan dan mudah dibawa kemana saja. Salah satu series MacBook yang paling populer dengan harga terjangkau adalah MacBook Air. Beberapa kelebihan dapat kamu rasakan saat menggunakan adalah proses pengisian daya baterai cenderung cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu 2 jam saja untuk penuh dan ketahanannya pun bisa mencapai 12 jam. Chromebook merupakan perangkat laptop yang memanfaatkan OS berjenis Chrome dan diciptakan oleh perusahaan Google. Chromebook pun juga merasa jauh lebih baik nyaman dalam mengakses aplikasi-aplikasi Google seperti Gmail, Suite, Drive, dan Meet. Menariknya, Chromebook memberikan keleluasaan bagi para penggunanya dalam menyimpan data-data melalui cloud dan mencegah pemakaian internal memori secara berlebihan. Ultrabook. Salah satu ciri dari Ultrabook adalah kemudahan dalam turn off dan turn on tanpa harus menekan tombol power, hanya dengan cara membuka laptop saja. Kelebihan-kelebihan ada di komputer generasi kelima ini yaitu banyak fungsi di komputer generasi ini yang sudah dioptimalkan sehingga jauh lebih fungsional dan menunjang untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk dalam proses penghitungan angka. Kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, mulai dari ukuran, bentuk, dan bobotnya yang minimalis tentunya sangat memudahkan kamu yang mempunyai mobilitas cukup tinggi dan berpindah-pindah. Tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori karena perangkat komputer generasi kelima mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik sehingga tidak begitu memerlukan media penyimpanan untuk menampung data-data. Bentuk komputer generasi kelima 1980 sampai sekarang lebih modern dan lebih canggih tentunya, seperti laptop pada gambar seperti ini. Visualnya lebih jelas dan desain yang lebih sederhana dibandingkan dari generasi-generasi sebelumnya. Berikut penjelasan evolusi komputer dari masa ke masa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.